Ya, speakernya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sinkronus yang terakhir dan pertemuan yang ke-15, berarti pertemuan yang terakhir sebelum Anda menghadapi UAS. Nah, UASnya nanti akan saya jadwalkan minggu depan dengan jam dan hari yang sama. Minggu depan berarti hari Jumat, minggu depan tanggal 11. Waktunya sama jam 8. Nanti saya buat soalnya IC ya. Soalnya IC kemudian Anda bisa mengerjakannya di dalam Anda tulis tangan di buku tulis, kemudian Anda scan atau Anda foto lah, kemudian Anda masukkan ke dalam PDF. Jadi yang Anda upload itu adalah pekerjaan dalam bentuk PDF. Saya tidak menerima selain PDF karena nanti tidak akan terrecord, tidak akan kebaca atau kedetek ke dalam Sunan. Seperti apa soalnya nanti akan saya sampaikan selagi saya memberikan materi. Nah, materinya apa? Materi yang sudah saya sampaikan setelah UTS, setelah Pak Denika ya. Dan itu sudah ada materinya semuanya di Sunan. Oke, saya lihatkan Sunannya dulu, perhatikan. Materi yang pertama, nanti karena ini IC ya, jadi setiap tema harus Anda pahami. Metode riset akuntansi keperilakuan, ini sudah saya bahas di sinkronus yang kemarin ya, bagaimana cara membuat sebuah riset, tapi risetnya akuntansi keperilakuan. Kemudian sudah saya kasih contoh jurnalnya, menggunakan jurnal yang sudah diupload Pak Dinika, bagaimana cara mengulasnya. Pengendalian keuangan, sepertinya kemarin sudah ya untuk pengendalian keuangan. Nah nanti Oke, saya mau tanya dulu, coba Mbak Olivia. Oke. Akuntansi pertanggungjawaban kemarin sudah saya sampaikan belum ya? Di minggu kemarin, saya kok lupa. Mbak Olivia, mute-nya dibuka dulu. Lupa juga, Bu. Mahasiswanya lupa, terus gimana nih? Ya, ini ya intinya akuntansi pertanggungjawaban ya. Kemudian akuntansi pada perencanaan laba dan penganggaran. Kemudian pengakumulasian dan pengendalian biaya, pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Dan yang terakhir, sama ini ya, dua tema tapi dua pertemuan. Nah, semua tema-tema itu sudah ada PPT-nya yang sudah saya anggap pertanggungjawaban sudah ya. Jadi saya masuknya di perencanaan laba dan penganggaran laba. Nah, semua tema yang sudah saya sampaikan itu sebenarnya sudah Anda pelajari di akuntansi manajemen. Ya. Kalau Anda pernah ikut kuliah saya akuntansi manajemen, itu kan Anda sudah pernah belajar akuntansi pertanggungjawaban. Anda bicara tentang pusat laba, pusat investasi, pusat pendapatan, pusat biaya. Nah, itu sudah Anda pelajari di akuntansi manajemen. Begitu juga di perencanaan laba dan penganggaran ya. Saya masuk ke PPT-nya untuk yang perencanaan laba dan penganggaran. Apa sih pentingnya perencanaan laba ya? Kenapa laba itu harus direncanakan? Kan kalau Anda bicara tentang keputusan investasi itu kan Anda bicara tentang berapa modal yang harus dikeluarkan supaya Anda mau menjalankan usaha. Nah, sekarang masih Mbak Olivia lagi ya. Coba Anda bacakan tentang perencanaan laba Mbak Olivia. Perencanaan laba adalah pengembangan diri, rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran merupakan rencana yang dituangkan dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen
untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Nah, misal ya, Mbak Olivia, kalau ditanya mau usaha apa Mbak? Mau pengen usaha apa? Usaha dagang. Ya, dagangnya apa? Dagangan banyak ya. Lebih sempit lagi, usaha dagangnya apa misalnya? Pakaian. Oh, jual pakaian. Buat butik ya Mbak ya? Oke, kalau Anda Ya, 1 tahun itu menjalankan kegiatan usaha penjualan butik, ya kan? Setiap akhir tahun, Anda pengen tahu laba Anda nggak? iya. Iya. Bagaimana cara mengetahui laba tersebut, Mbak? Dengan membuat laporan keuangan. Oke. Laporan keuangannya namanya laporan apa, Mbak? Laba rugi. Laporan laba rugi. Isinya laporan laba rugi itu apa saja? Pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dikurangi beban menjadi laba kalau hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif, namanya apa? Mbak Olivia, tolong komunikasi jangan di mute terus ya. Ya, jadinya apa kalau hasilnya negatif? Menjadi rugi. Rugi. Itu kan setelah Anda berjalan 1 tahun kan ya? Setelah Anda usaha, akhir tahun Anda hitung labanya. Nah, kalau perencanaan laba itu Anda ngitungnya di akhir periode atau di awal periode? Di akhir periode. Perencanaan. Rencana itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Ya. Di Kalau awal belum periode. terjadi, berarti di awal, ya. Jadi Di di awal awal. Anda merencanakan laba, di akhir periode Anda menghitung laba yang sesungguhnya. Jadi logikanya gitu. Anda punya uang 1 M, mau usaha butik, bikin baju ya, jualan baju ya. Sebelum Anda menjual baju, Anda atau Mbak Olivia harus buat perencanaannya dulu. Nah, kira-kira Mbak Olivia mau, kan uangnya 1 M nih untuk butik ya. Untungnya pengen berapa Mbak? Rencana Anda? 500 juta. Wow, luar biasa ya. Modalnya 1 M, 1 tahun berjalan, untungnya 500. Ini kan belum terjadi. Sudah atau belum terjadi berarti Mbak? Belum. Belum. Ini kan rencana Anda. Anggaran Anda nanti 1 tahun ke depan akan mendapatkan laba 500 juta. Di akhir periode kan Anda ngitung secara kenyataannya. Ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan Anda, Mbak. Katakanlah labanya hanya 100 juta. Itu kan jauh ringnya dari anggaran Anda kan ya. Ya. Ini fungsinya apa Mbak berarti? Di awal Anda merencanakan 500 tapi kenyataannya 100. Ini Anda sebagai seorang pengusaha kan harus mengevaluasi ya. Ya kan? Berarti kan perencanaan laba itu fungsinya untuk mengevaluasi. Kira-kira kenapa Mbak? Kok labamu hanya 100 juta? Mungkin dari penjualannya yang kurang Oke, penjualannya luas. kan harus Anda telusur. Kenapa penjualannya berkurang? Kondisi sekarang seperti apa? Nah, itu harus Anda cari ininya, sebabnya. Kenapa awalnya saya berani menyampaikan 500, ternyata kenyataannya hanya 100 juta. Itulah fungsi dari perencanaan laba. Tapi kalau di awal Anda tidak punya target, nah, kira-kira Anda untung 50 juta, 1 tahun Anda sudah senang belum? Sudah. Sudah. Tapi ketika target Anda itu 500, ternyata hanya kesampaian 400, Anda kecewa nggak, Mbak? Iya, kecewa. Kecewa. Berbeda ketika Anda nggak punya perencanaan, ya kan? Tiba-tiba 1 tahun kemudian Anda hitung hanya dapat untung 50 juta.
Anda sudah puas dengan 50 juta? Sudah. Sudah. Kenapa sudah puas? Kalau kondisi tadi kan Anda nggak puas karena Anda punya target. Sekarang ketika Anda nggak punya target, tiba-tiba untungnya hanya 50, Anda merasa puas. Kenapa, Mbak? Karena tidak ada targetnya. Iya kan? Karena Anda nggak punya ini capaian. Saya kepengen seperti apa, itu nggak ada. Nah, itulah fungsi dari perencanaan laba. Oke ya. Setelah perencanaan laba, saya mau masuk ke proses. Mbak Olivia bisa nulis di chat ya. Sekarang gantian ke Mbak Wulandari. Ya. Kita ganti ke proses penyusunan anggaran. Dan ini sering dipakai temanya untuk skripsi. Ya. Penyusunan anggaran. Coba Mbak Wulandari tolong dibacakan. Konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional diantaranya. Yang pertama, rasa tidak percaya. Kedua, resistensi. Yang ketiga, konflik internal. Yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Udah maksudnya nggak Mbak ini ceritanya gimana? Enggak, Bu. Fungsional itu apa sih Mbak? Dis, ya. Namanya aja dis. Apa sih disfungsional itu? Keadaan di mana? Ada dua kata ya, dis dan fungsi. Dis dan fungsional. Dis itu apa, fungsional itu apa? Baru bisa Anda bercerita. Lawannya fungsional. Lawannya disfungsional adalah fungsional. Berarti disfungsional itu apa? Kalau fungsi apa Mbak? Fungsional. Fungsi itu apa? Apa? Fungsinya untuk apa? Nah, apa sih fungsi itu? Kegunaan, Bu. Ya, kegunaan kan ya. Kalau fungsional itu sangat berguna. Tapi kalau disfungsional, tidak berguna. ya tidak sesuai dengan fungsinya. Kan gitu. Kalau fungsional kan sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau yang disfungsional berarti tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Fungsi. Iya, berarti dalam proses penyusunan anggaran tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Apa yang terjadi? Kan konsekuensi, dampaknya ya. Dampaknya bisa buat rasa tidak percaya. Artinya gini, yang buat anggaran itu siapa sih Mbak? Yang nyusun? Kita sendiri, Bu. Kita itu siapa? Misalnya ini perusahaan. Ya. Perusahaan itu kan ada direktur, ada manajer, ada staff ya. Yang nyusun anggaran itu siapa? Yang manajer, direktur, Bu. Direktur itu berarti top pimpinan ya? Hanya direktur aja yang menyusun anggaran? Tidak. Iya. Tidak. Kan manajer tuh banyak Mbak, ada manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, ya kan? Nah, itu yang nyusun anggaran siapa? Hanya satu orang? Apakah setiap divisi nyusun anggaran? Ataukah semuanya bikin anggaran? Ataukah hanya satu orang saja yang menyusun semua anggaran di sebuah perusahaan? Gimana Bu ulangi tadi? Oke, struktur organisasi perusahaan itu ada siapa saja? Paling atas siapa namanya? Direktur. Direktur, bawahnya? Manajer. Manajer, bawahnya? Terus bawahnya manajer siapanya?
Anggap aja stafnya ya. Staf atau karyawan. Atau karyawan-karyawannya. Kita punya 3 tingkatan, 3 level ya. Ya, 3 Ya. level ini pertanyaan saya, siapa yang buat anggaran perusahaan, Mbak? Direkturnya, Yang, manajernya, stafnya, atau semuanya bikin anggaran? yang buat anggaran itu manajer, Bu. Hanya manajer ya? Hanya Ya. manajer ya? Oke. Iya. Padahal itu kan ada staf, ada manajer, ada direktur. Coba. Nah, kita masuk ke model penyusunan anggaran. Ya. Model penyusunan anggaran itu macam-macam di Indonesia. Ada yang terpusat, artinya satu orang saja yang bikin anggaran. Ada juga anggaran itu yang disusun secara bersama-sama, mulai dari staf naik ke manajer, manajer naik ke direktur, itu juga ada. Kalau Mbak Wulandari tadi kan hanya terkonsentrasi satu orang saja ya, itu namanya penganggaran terpusat. Nah, perusahaan yang sudah maju itu dia tidak menggunakan satu orang yang menyusun anggaran, tapi dia menggunakan semua bagian dari perusahaan itu menyusun anggaran. Namanya partisipasi anggaran atau budgetary participation. Apa itu? Dari staff naik ke manajer, manajer naik ke direktur itu kenapa naik? Karena yang tahu kondisi di lapangan adalah bawahan. Contoh begini, manajer pemasaran, dia kan punya staff. Nah, siapa yang di lapangan? Kan staffnya. Manajernya apakah tahu kondisi di lapangan? Dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, maka dia mendelegasikan stafnya itu untuk ke lapangan. Dan dia juga diajak untuk menyusun anggaran. Misalnya begini, yang namanya pemasaran itu kan butuh biaya. Ada biaya pamflet, biaya iklan, kemudian ada mungkin bensin untuk riwa-riwi. Nah, itu kan yang kerja di lapangan adalah stafnya. Manajernya hanya menerima bersihnya aja. Kondisi apa yang terjadi di lapangan ya stafnya yang tahu. Sehingga staf diajak untuk berpartisipasi menyusun anggaran. Nah, itu kita bicara perilaku. Perilakunya siapa? Perilakunya orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan. Baik stafnya, manajernya, direkturnya, ya. Mungkin ini bisa saya masukkan ke dalam soal di UAS ya. Nanti saya punya jurnal, ya. Jurnalnya itu saya minta Anda untuk menganalisis bagaimana perilaku dalam menyusun anggaran. Ya, soalnya seperti apa nanti bisa Anda pelajari di buku buku acuan ya. Tuh, di penyusunan anggaran. Kemudian materi yang selanjutnya tentang pengakumulasian dan pengendalian biaya. Ini juga sudah kita pelajari di akuntansi biaya ada, akuntansi manajemen juga ada. Ya. Kalau kita belajar akuntansi biaya, kita bicara tentang berapa biaya yang dikeluarkan. Namun ketika di akuntansi keperilakuan, kita akan belajar bagaimana cara mengefektifkan biaya tersebut. Bagaimana manajer mengendalikan biaya tersebut supaya biaya tersebut itu efektif. Oke, tadi Mbak siapa yang saya minta bisa nulis di chat ya. Sekarang ganti Mbak Sofi. Tadi Mbak Wulandari kalau nggak salah ya. Sekarang Mbak Sofi. Ya, Bu. Oke, Mbak Sofi. Ini kan ada biaya, ada biaya tradisional dan ada biaya standar. Dan ini sudah dipelajari di akuntansi biaya. Coba ceritakan Mbak, kalau yang biaya tradisional itu yang seperti apa? Gambarnya mana Mbak Sofi? Kok putus-putus ya Mbak? Iya, sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Oke, sekarang Mbak Tasya Salma. Coba baca. Bu.
Untuk yang sistem tradisional itu yang seperti apa? Saya baca, Bu. Ya, Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Namun, sistem biaya tradisional tidak sesuai untuk pengendalian manajemen yang efektif karena akumulasi data biaya historis semata-mata tanpa perbandingan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. ya. Coba Anda bandingkan ketika dengan biaya standar. Biaya standar menunjukkan kombinasi yang berpotensi efektif dari akuntansi dan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melakukan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Oke, Mbak Wulandari ini ngapain coret-coret Mbak Wulandari? Ya, ini slide-nya dicoret-coret. Orangnya nggak ada, tapi coret-coret. Yuk Mbak Tasya, apa sih bedanya berarti? Kalau yang model sekarang, yang model terbaru ya, yang paling bagus, itu Anda pakai yang biaya tradisional atau yang standar berarti? Yang standar, Bu, soalnya lebih terperinci. Lebih rinci. Ya. Maksudnya gimana? Rinci gimana? Biaya standar mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melakukan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Jadi biaya standar ini yang bisa lebih akurat gitu loh, Bu. Jadi tidak asal tidak asal apa itu namanya? Tidak asal menggambarkan atau menerka-nerka. Kalau tradisional berarti menerka-nerka. Kalau tradisional itu eh Ini ada kata kuncinya, Mbak. Ya, kalau historis dan apa tidak punya apa? Tidak punya apa di sini? tanpa perbandingan sasaran biaya, Bu. Nah, Tidak kalau sesuai yang dengan di konsep. standar Itu secara ilmiah dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Nah, kan Anda tadi bicara sasaran kan ya. Kalau di Ya. tradisional tidak punya sasaran, tapi kalau standar dia punya Oh, sasaran. sasaran. Ya, Ya. sasaran itu bagaimana, Mbak? Gimana ini bedanya berarti? Hmm? Bentar. Kan kata kuncinya di sasaran kan ya? Ya. Ya. Kalau di apa tradisional dia itu berdasarkan historis. Apa historis? Jadi biaya yang dikeluarkan ya kita kumpulin aja, ya kan? Ya. Harga Ya. Dari misalnya gini, sebelumnya. Anda mau jualan nasi Padang, harga cabai itu gimana Mbak? Naik turun kan? Ya, betul. Pada saat apa musim yang banyak harga cabainya murah, ya kan? Murah. Itu murah. Ya. Tapi ketika harga cabai itu benar-benar mahal, ya Anda kan hitung mahal juga kan ya? Ya, Bu. Akhirnya harga pokoknya jadi berfluktuasi enggak? Tambah. Ya, Bu, berfluktuasi. Ya kan? Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Akhirnya laba yang Anda capai juga berfluktuasi kan ya? Nah, Ya. namun ketika di biaya standar, itu kan Anda punya standar, Anda punya sasaran, ya kan? Kalau Ya, cabai ada saya itu naik turun, berarti saya harus punya standar nih. Cabai saya harus harga berapa? Bagaimana caranya? Dia sudah punya trik, dia sudah punya cara supaya HPP-nya dia itu nggak terlalu naik turun drastis seperti tadi. Oke, itu kalau kita bicara cabai ya. Bicara Ya, Bu. produk lainnya juga sama. Misalnya kedelai. Kedelai kan juga naik turun ya. Nah, itulah contohnya misalnya seperti itu.
Cuman di akuntansi keperilakuan kita tidak bakalan menghitung berapa sih harga pokoknya, tapi kita bicara perilakunya. Bagaimana kondisi ketika menggunakan standar, bagaimana ketika menggunakan tradisional. Oke. Mbak Wulandari mana orangnya? Mbak, ini slide saya mbok coret-coret kayak gini loh, Mbak. Bu, maaf tadi HP saya error, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, ini slide saya coret-coret semua. Maaf, Bu. Ya. HP saya tadi error kok, Bu. Oke, ini tema yang terakhir ya. Masih bisa kebaca ya. Tentang pengambilan keputusan ya. Bagaimana cara manajer itu mengambil sebuah keputusan? Ada beberapa prosesnya ya. Oke, ganti. Yang lain Mbak Vira. Oke, coba Mbak bacain Mbak bagaimana teknik untuk mengambil sebuah keputusan. Belum dibuka mute-nya, Mbak. Proses pengambilan keputusan. Mengambil atau membuat suatu keputusan berarti memilih satu dari sekian alternatif. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Oke, Proses stop dulu ya Mbak, stop dulu. Kata kuncinya apa sih Mbak pengambilan keputusan itu? membuat suatu keputusan dari hasil pemikiran. Ini loh Mbak, memilih satu dari sekian alternatif. Nah, maksudnya gimana? Pilihannya banyak nggak Mbak? Banyak. Banyak, tapi yang dipilih hanya berapa? Hanya satu yang dipilih. Oke, misalnya Anda mau usaha apa Mbak? Usaha makanan. Oke, sebutkan makanannya apa? Snack and bakery. Snack and bakery. Oke. Kemudian, ya, ini ada sebuah kasus di mana Anda itu punya banyak pesanan, ya kan? Namun pesanan itu tidak bisa Anda terima karena Anda kekurangan oven. Bakery kan roti ya, kan pakainya alatnya oven. Ternyata oven Anda itu nggak mampu untuk menerima orderan. Namun orderan itu sangat luar biasa bagi Anda ketika Anda terima, ya kan? Nah, Anda kan harus berpikir, gimana itu pilihannya, Mbak? Tahu ya, di satu kondisi, perusahaan itu punya banyak job, punya banyak pesanan. Kalau Anda terima pesanan tersebut, ya kan, untung Anda nanti akan gede. Namun di satu sisi, Anda nggak punya alat. Anda nggak punya oven yang mampu untuk mendukung pesanan tersebut. Nah, alternatifnya Anda ngapain, Mbak? Menyewa alat. Nyewa alat. Apa yang disewa berarti? Oven. Nyewa oven. Ada lagi pilihannya selain nyewa? Kan pilihannya banyak, nggak cuma satu, tapi Anda disuruh milih satu. Satu nyewa, dua apa? Membeli alat lagi. Membeli oven lagi, ya kan? Ada lagi nggak pilihannya? Misalnya Anda dapat pesanan roti pisang, ya kan? Roti pisang katakanlah 3.000 piece setiap hari. Nah, itu kan luar biasa misalnya buat Anda ya, pemasukan buat Anda. Namun Anda itu nggak punya ovennya.
Bisa nggak Anda ngambil dari tempat lain, Mbak, kemudian dilabelin pakai label Anda? Bisa. Bisa. Berarti ada 3 alternatif kan, Mbak ya? 3 ya. Coba ulangi lagi. Alternatif yang pertama apa? Menyewa alat 2. oven, yang kedua membeli oven lagi, yang ketiga membeli dari tempat lain, dan mengganti label dari usaha Pilihan saya. kan ya? Nah, caranya Ya. gimana nih cara milihnya? Kan nggak mungkin 3-tiganya akan Anda kerjain semua kan? Pasti Anda pilih salah satu kan ya? Anda pilih yang mana, Mbak? Memilih yang lebih Lebih apa? menguntungkan. Ayo, yang lebih menguntungkan itu kan berarti kan Anda harus berpikir kan, Anda analisis kan ya? Cara Iya. nganalisisnya gimana? Pakai itu langkah-langkahnya. Coba bacain langkahnya. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berikut. 1. Pengenalan atau pengidentifikasian atas suatu masalah atau peluang. Oke, stop. 2. Stop dulu. Anda identifikasi, ya kan? Masalah Anda apa di sini? Coba ceritakan masalahnya apa berarti? Masalahnya ada orderan banyak, tetapi alatnya kurang memadai. Peluangnya apa, Mbak? Ketika Anda mau mengambil pesanan tersebut. Apa? Keuntungan yang didapat cukup besar. Ya. Kan 2 hal yang sangat bertentangan ya. Yang satu nggak punya alat, tapi peluangnya gede sekali. Itu kan suatu hal yang membuat Anda tertarik untuk memilih satu pilihan kan ya. Oke, yang kedua, bacain lagi. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Nah, berarti kan Anda mencari alternatif 3 tadi kan ya? Iya kan? Nah, nomor 2 itu adalah yang sudah Anda sebutkan 3 tadi. Diidentifikasi. Dihitung-hitung. Kalau aku nyewa harganya berapa? Nanti aku HPP berapa kalau aku nyewa? Kalau aku beli alat, aku harus modalnya berapa yang dikeluarin? Untungku berapa? Balik modalnya berapa lama? Kalau aku ngambil dari tempat lain, untungku berapa? Apakah rasanya sama nggak dengan produk saya nanti? Itu namanya nomor 2. Yang nomor 3, Mbak. 3. Pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Oke, Anda pilih, Mbak. 1, 2, 3, pilih yang mana? Menyewa alat. Oke, kasih alasan kenapa Anda lebih prefer untuk menyewa alat. Karena belum tentu untuk kemudian hari itu ada pesanan yang banyak lagi. Berarti Anda negatif thinking dulu ya. Aku mau nyewa aja deh. Nanti kalau aku beli nanti suatu saat kalau nggak ada yang order lagi nanti aku rugi dong. Iya kan? Mesinku nganggur. Kan Anda pikirannya gitu ya? Ya. Anda boleh berpikir macam-macam asal efektif buat Anda. Kalau itu Anda anggap efektif, labanya bisa tinggi, ya kan? Kalau dibandingkan ketika Anda membeli alat, ya kan? Iya, satu kali itu saya orderannya banyak. Apakah suatu saat nanti ada nggak orderan yang seperti itu besarnya? Nanti jangan-jangan malah hanya sekali, setelah itu saya beli alat, nggak ada yang order lagi, alatku nganggur. Aku akan rugi karena banyak model yang keluar. Nah, itu yang namanya nomor 3. Anda puas dengan pilihan 1, 2, 3, berarti Mbak pilih yang mana? Pilihan yang mana? 1 ya? 1, 2, apa 3? Apa nomor 3? Yang 2, Bu. 2. Kenapa kok ganti? Pindah yang kedua. Karena kalau terjadi resiko misalnya mesin rusak kan jadi tanggungan sendiri. Kan alatnya punyanya sendiri. Terus? Enggak mengeluarkan biaya untuk itu.
perbaikan ganti rugi mesin yang rusak gitu. Apakah kalau mesin kita Kepada rusak si ya penyewa. kita biarin aja, nggak kita benerin? Tapi resikonya kan lebih Ya, karena rendah. masing-masing orang itu pasti pandangannya berbeda. Kalau Anda berpikir aku mau beli aja deh, nanti kalau misalnya aku nyewa rusak kan aku harus ganti, udah nyewa, udah ganti lagi, gitu ya pikiranmu ya. Ya. Iya. Orang lain saya tanya lagi dengan kasus yang sama, pasti berbeda jawabannya. Enggak, aku mau beli dari luar aja, karena nggak banyak resiko. Ketika aku ngambil dari luar, aku untung sedikit, tapi resikonya nggak gede. Suatu saat nanti ketika aku dapat orderan lagi, ya kan, aku bisa ngambil dari tempat lain lagi. Aku nggak usah keluarin dana untuk modal. Bisa nggak berpikir seperti itu? Bisa. Iya. Makanya nomor 3 itu paling penting. Memilih yang paling puas buat Anda. Karena masing-masing orang itu punya jiwa yang berbeda. Bagi yang jiwanya wirausaha tinggi, dia akan berani mengambil resiko yang tinggi. Bagi yang tidak berani mengambil resiko, ya, dia akan memilih yang nomor 3. Karena resikonya paling kecil. Kulaan, dilabelin, dijual. Itu resiko paling kecil itu. Baru nomor 4 itu adalah tindak lanjutnya.